Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat struktur Revit yang pertama, yaitu pondasi. Langkah awal untuk membuat pondasi yaitu buka view structural plan dengan level file cap. Lalu masuk ke struktur dan pilih tools foundation. Di sini ada 3 jenis pondasi, yaitu isolated, wall, dan slab. Karena saya akan membuat pondasi tiang pancang dan file cap, maka saya akan memilih jenis pondasi isolated. Setelah itu akan muncul pesan warning seperti ini yang memberitahukan bahwa belum ada family isolated foundation yang di-load ke dalam project. Kita bisa klik yes. Lalu kita akan diarahkan ke lokasi default family yang sudah disediakan oleh Revit. Kita pilih structural foundation. Lalu pilih family file cap 4 karena kita akan membuat pondasi tiang panjang. Setelah itu kita bisa letakkan pondasinya pada intersection grid. Jika ukurannya terlihat besar seperti ini, kita bisa mengedit atau mengubah ukurannya dengan cara klik edit family, lalu klik batang yang akan kita ubah ukurannya. Selanjutnya klik edit type. Rename menjadi 100 mm diameter. Kita bisa lanjut mengubah ukuran diameternya menjadi 100 mm dan panjangnya 2000 mm. Setelah itu klik OK. Jika tampilan batang file cap yang sudah berubah, kita bisa klik load into project, yang berarti kita akan meload family tersebut pada project yang akan dibuat. Jika ada warning seperti ini, kita bisa klik override the existing version and its parameter value untuk menggunakan family yang sudah diedit tadi. Jika sudah, kita bisa klik kembali pondasi yang tadi, lalu klik edit type dan merename-nya menjadi 500 x 500 x 100 mm. Kita bisa klik preview untuk menampilkan pondasi secara 3D. Lalu selanjutnya kita sesuaikan. Ubah ketebalannya menjadi 100 mm, lebar dan panjangnya 500 mm, cut off-nya 35 mm, dan clearance-nya 100 mm. Lalu klik OK. Jika sudah sesuai, kita bisa letakkan pondasinya pada intersection grid sesuai dengan denah. Selanjutnya, kita akan membuat pondasi dengan versi FileCap 3. Caranya, kita bisa klik Insert, lalu klik Load Family, dan klik FileCap 3. Letakkan sementara pada intersection grid karena kita akan mengedit ukurannya. Klik pondasinya, lalu klik Edit Type. Di sini saya akan merename-nya menjadi 480 x 500 x 100 mm. Dan tidak lupa untuk klik file cap dengan diameter 100 mm. Lalu kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa meletakkan pondasinya pada intersection grid sesuai dengan denah. Setelah selesai, kita bisa menampilkannya pada view 3D. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan struktur Revit bagian struktural kolom atau kolom pedestal. Langkah awal untuk membuat struktural kolom atau kolom pedestal adalah memastikan jika sudah berada pada struktural plans dan level file cap. Langkah selanjutnya yaitu memilih kolom yang akan digunakan. Revit sendiri menyediakan 2 jenis kolom, yaitu struktural kolom dan kolom arsitektur. Karena saya akan membuat pekerjaan struktur, maka saya memilih untuk menggunakan kolom struktural. Pada tampilan seperti ini, properties yang disediakan hanya bermaterial baja. Sedangkan kolom struktural yang akan dibuat bermaterial beton. Maka saya akan meload family-nya terlebih dahulu dengan klik load family. Lalu pilih file English. Lalu pilih file struktural kolom. Pilih material konkret atau beton. Dan pilih concrete rectangular kolom. Selanjutnya, untuk mengedit ukuran, bisa klik edit type. Lalu klik preview untuk menampilkan tampilan ready dari kolom yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah merename kolom tersebut dengan nama kolom pedestal berukuran 150 x 150 mm. Lalu mengubah semua dimensinya menjadi 150 mm. Lalu klik OK. Pada properties memiliki beberapa tools pembantu seperti constraints yang berguna untuk mengatur elevasi dari kolom. Lalu ada materials and finishes untuk mengatur material dari kolom. Ada juga struktural yang digunakan untuk mengatur tebal selimut beton.
Selanjutnya ada dimension yang berguna untuk mengatur volume otomatis kolom. Dan yang terakhir ada identity data yang digunakan untuk mengidentifikasi data dari kolom. Sebelum meletakkan kolom pada intersection grid, ubah terlebih dahulu depth menjadi height dan level 1, di mana ini diperuntukkan agar kolom dapat memanjang ke atas menuju level 1. Selanjutnya kita bisa meletakkan kolom pedestal pada intersection grid sesuai dengan denah. Jika sudah selesai, kita bisa menampilkannya pada view 3D. Berikut ini adalah hasil akhirnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan struktur Revit bagian tie beam atau structural framing. Langkah awal untuk membuat tie beam atau structural framing adalah mengubah level structural plans dari file CAD ke level 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu masuk ke tab struktur, lalu pilih beam. Pada tampilan seperti ini, properties yang disediakan hanya bermaterial baja, sedangkan structural framing yang akan dibuat adalah bermaterial beton. Maka saya akan meload family-nya terlebih dahulu dengan klik load family, lalu pilih file English, file structural framing, lalu pilih materialnya concrete atau beton, dan pilih family-nya concrete rectangular beam. Sama seperti pada kolom, di sini properties memiliki beberapa tools pembantu, seperti constraints yang berguna untuk mengatur level dari balok dan elevasi, titik awal hingga titik akhir balok. Lalu ada geometric position yang digunakan untuk mengatur posisi balok ke arah samping. Ada materials and finishes untuk mengatur material dari kolom. Ada juga struktural yang digunakan untuk mengatur tebal selimut beton. Selanjutnya ada dimension yang berguna untuk mengatur volume otomatis balok. Sisanya ada identity data yang digunakan untuk mengidentifikasi data dari balok. Selanjutnya, untuk mengedit ukuran, kita bisa klik Edit Type. Lalu langkah selanjutnya adalah rename balok tersebut dengan nama TB berukuran 150 dikali 300 mm. Lalu mengubah dimensi B dan H masing-masing menjadi 150 mm dikali 300 mm. Dan klik OK. Pada option bar, jangan lupa untuk mencentang chain agar pembuatan sketsa balok terus berlanjut jika sudah membuat satu elemen balok. Nah, selanjutnya kita bisa meletakkan structural framing pada intersection grid sesuai dengan denah. Jika sudah selesai, kita bisa menampilkannya pada view 3D. Berikut ini adalah tampilannya pada view 3D. Sekian dari saya, terima kasih.